Halo guys, kembali lagi bersama gua Uyu yang tentunya di Ngacapruk Film. Waduh, udah libur 1 hari, seger nih. By the way, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dijaga kesehatannya dengan makan dan minuman 4 sehat 5 subuh. Yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Kali ini kita lanjut alur cerita Martial Master. Dan seperti biasa sebelum lanjut, Mimin kasih spoiler di awal dulu, yang dimana di episode kali ini membahas tentang proses ujian permainan langit berbintang dan aksi dari orang-orang biadab yang akan merampok para jenius 5 kerajaan. Wow, ya udah seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, tarik selimut dan cek kuotanya. Pada episode sebelumnya, ketika Wang Qiming dan Yuan Feng telah kembali dan mendapatkan warisan, ada 2 orang dari sekte lembah Tianyuan yang dengan sigap akan merampok mereka. Di sana, ia berkata kalau Tetua Wei dan yang lainnya boleh saja jika ingin pergi, namun Yuan Feng masih tetap harus di sini. Dan Yuan Feng yang akan membela diri, ia dihentikan Tetua Wei karena jelas kekuatan mereka tidaklah sebanding dengan sekte lembah Tianyuan, yang pada akhirnya mereka pun tetap tinggal di ibu kota kuno ini. 2 orang tadi masih berbincang tentang kecerobohan si Yuan Feng yang ingin melawannya. Lalu salah satu rekannya pun menyarankan untuk segera merampok si Yuan Feng dan si Wang Qiming terlebih dulu. Namun itu dibantah karena ia ingin melihat dulu ke depannya, karena bahkan 3 paksi atau sekte lainnya pun belum sama sekali bergerak. Di lain sisi dari pihak sekte Taiyi, ia menyesal karena dirinya kedahului oleh orang-orang dari lembah Tianyuan. Namun di sana ia juga diingatkan kalau masih ada si Wang Qiming dan 12 orang lainnya. Dan itu kesempatan yang bagus untuk merampoknya. Lalu kemudian mereka pun bergegas pergi ke kerajaan Qi. Raja Lingwu yang tengah melamun, ia pun dikejutkan dengan kedatangan orang-orang itu. Dan seketika semua bodyguard pun bersiap dan mengacungkan pedangnya. Namun hal itu dicegah oleh Raja Lingwu. Ia berkata, jika tuan sekalian menginginkan altar ini, maka monggo silahkan. Namun seperti dia ke Mimin dikasih hati minta jantung, dirinya pun malah mengejek orang-orang dari 5 kerajaan yang bahkan tidak bisa masuk ke 24 besar, apalagi 12 besar di kompetisi ibu kota kuno ini. Wang Qiming yang tidaklah rela 5 kerajaan diremehkan, ia pun seperti akan melawannya. Namun ia tetap dicegah oleh Raja Lingwu, hingga sampai di mana salah seorang tetua bertindak. Dengan cepat Raja Lingwu segera menahannya. Namun di sini terlihat Raja Lingwu seperti halnya semut diinjak oleh gajah. Lalu Wang Qiming pun segera melakukan serangan. Nah, disinilah aduan kekuatan pun terjadi, yang mana Wang Qiming hampir saja bisa mengimbanginya. Namun nihil, ia tetap harus tumbang oleh tetua tersebut. Secara bersamaan Pak Tua Heinu pun bertindak, dan di sana bapak ini bertanya, kalau kau ingin menjadi musuh Xuanzhouku? Loh, sebuah sekte kecil ingin mewakili seluruh Xuanzhou? Konyol sekali. Karena kata mutiara itu, wakil ketua sekte pun menyerangnya. Namun nihil, ia pun kalah hanya dengan 1 serangan saja. Ternyata Pak Tua Heinu ini menggunakan racun, yang mana hal itu membuat musuhnya tak berdaya. Lalu setelah itu, seluruh jenius kerajaan Qi, bahkan Raja Lingwu pun berterima kasih kepadanya. Dan Pak Tua Heinu mengatakan kalau kalian teman Cincin, tentu temanku juga. Namun di dalam hatinya, ia berkata untuk mendekati dulu orang-orang ini, maka akan menjadi lebih mudah untuk merebut kembali barang miliknya. Ada gajah di balik batu. Lanjut. Dan kerennya, di sini Pak Tua Heinu mendapat julukan si jubah hitam. Sedangkan di lain sisi, bapak dari Sili Kunyun menertawakan wakil ketua sekte Taiyi yang tengah dalam keadaan yang menggoyangkan. Lalu tiba-tiba
Yao Qiansu pun kembali dan ia sangat terkejut dengan sikap semua tetua, bahkan ayahnya sendiri, yang mana dirinya tidak dibiarkan bertanya sedikit pun. Lalu di lain sisi, dua orang ini pun kembali menghampirinya. Lalu scene beralih kembali ke ujian langit berbintang. Di episode sebelumnya, Lord Chen Chen yang berusaha memecahkan masalah dengan teknik pola rahasia. Kali ini ia benar-benar dibuat bertanya-tanya karena teknik tersebut bertentangan dengan teknik Maharaja 9 bintang miliknya, yang berarti tidak sama sekali bisa ia selesaikan. Lalu setelah berpikir cukup lama, akhirnya Chen Chen mengingat tentang kekuatan sejati dari sungai kekuatan sejati yang baru bisa diintegrasi alias digabungkan dengan tubuhnya setelah dimurnikan oleh bloodline miliknya. Dan pada saat Chen Chen mencoba menggabungkan latihan itu dengan bloodline gunturnya, akhirnya ia pun bisa melakukannya. Dimana ketika kekuatan Chen Chen yang meningkat lagi membuat ia sangatlah yakin kalau latihan ini dimaksudkan agar bisa memelihara benih dewa yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian ketika Chen Chen merasakan kekuatan dari benih itu, kita dialihkan kepada juri ibu kota kuno yang sangatlah senang karena bertahun-tahun lamanya akhirnya Chen Chen lah yang bisa menyelesaikan latihan ini. Namun sayang di lain sisi 3 jenius surgawi tereliminasi karena ketidakmampuan mereka. Lalu juri ibu kota kuno yang melihat Molly tidak terlalu buruk karena hampir menyelesaikan latihan itu, seketika juri pun mengubah suasana dari biru menjadi ungu. Kalau kamu mah dari sayang menjadi merang. Dahlah, lanjut. Singkat cerita, juri pun memberikan selamat kepada Molly dan Chen Chen yang berhasil bertahan sampai dengan akhir. Di sana si juri menjelaskan kalau setelah benih dewa itu digabungkan dengan tubuh Chen Chen maupun Molly, maka barulah bisa membuka kunci harta karun, atau seperti perkataan si juri di episode sebelumnya, yang mana sebelum memulai ujian, ia menjelaskan barang siapa yang memenangkan ujian langit berbintang ini, maka akan bisa mengendalikan ibu kota selatan kuno ini. Wow, ya mungkin seperti itu. Mendengar itu Chen Chen beranggapan kalau takutnya masih harus menunggu 5 tahun untuk membuka reruntuhan ibu kota kuno ini. Lalu si juri melanjutkan kalau Molly dan Chen Chen yang telah berhasil ini, mereka diberikan teknik rahasia terkuat reruntuhan ibu kota kuno, yang mana Chen Chen mendapatkan teknik pedang kerajaan. Namun si Molly Mimin juga gak tahu tuh. Selain itu, juri juga telah meninggalkan kekuatan dari reruntuhan kepada tubuh mereka untuk berjaga-jaga sewaktu keluar dari ibu kota kuno, takutnya terjadi sesuatu. Ia juga berharap ketika suatu saat nanti bertemu kembali, Chen Chen maupun Molly sudah bisa bergabung dengan benih dewa tersebut. Lalu mereka pun dikirim keluar ibu kota kuno. Setelah itu, reruntuhan ibu kota kuno pun menghilang. Dan karena sudah menghilang, tetua Teing Sahanaminya mengatakan kita juga harus pergi. Di lain sisi, Lord Chen Chen dikejutkan dengan Pak Tua Heinu yang ada di altar kerajaan Qi. Pada saat Chen Chen bertanya dan Raja Lingwu akan menjawab, tiba-tiba Pak Tua Heinu menyerobot dan mengatakan jika halnya Chen Chen mengembalikan barang miliknya, maka ia akan melindungi semua murid dari kerajaan Qi, termasuk kerajaan Qi sendiri. Namun nihil, jawaban pedas menimpa si Pak Tua Heinu karena Chen Chen sama sekali tidak membutuhkan perlindungan darinya. Wow, kena mental nih bos. Lalu karena Chen Chen berkata demikian, dirinya pun menurutinya. Sementara Raja Lingwu yang kebingungan, ia ditekankan si Lord Chen Chen bahwa selama dirinya ada, tidak akan terjadi sesuatu. Lalu scene beralih kembali ke sekte Liuxian. Hua Tiandu yang mengatakan kalau masing-masing dari 12 teratas mendapatkan benih dewa sekaligus teknik rahasia tingkat tinggi. Para tetua pun dibuat tergiur karena mereka meyakini Chen Chen dan Molly mendapatkan teknik rahasia tingkat surgawi. Lalu mereka pun bergegas ke altar kerajaan Qi. Dan di sana ia langsung to the point dan meminta kompensasi alias santunan atau hadiah kepadanya karena Chen Chen telah memainkan Hua Tiandu di kompetisi ibu kota kuno ini. Selain itu, Chen Chen telah menyakiti sang anak Li Kunyun karena dendam pribadinya.
Jika tidak memberikan kompensasi dan penjelasan kepadanya, maka ia akan membunuh semua murid dari kerajaan Qi. Wah, sanggar temen cuy. Dengan santuy Cincin membalas kalau mereka datang dan langsung memfitnah orang lain. Juga ia menanyakan apa sekte Liuxian akan melanggar aturan benua, yang mana aturan tersebut berisi tentang tidak boleh menyerang kekuatan di bawah alias lemah, terkecuali ada suatu hal yang saling menyinggung satu sama lain. Selain itu, tetua dari sekte Liuxian berkata kalau tidak ada yang akan membantu kerajaan Qi, apalagi orang berjubah hitam ini yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Hal itu membuat si Pak Tua Henu kesal karena ia hanya diam namun terbawa masalah. Lanjut. Dan karena berkata tidak ada hubungan dengan dirinya, si Pak Tua Henu dimintai untuk meninggalkan altar ini agar membuat dua tetua ini yakin. Namun si Pak Tua Henu tetap tidak ingin meninggalkan altar tersebut dengan alasan ingin melihat saja. Hal itu memancing perdebatan di antara mereka. 本座说了没关系便是没关系，若是不信，尽管动手便是。Sampai ketika Cincin angkat bicara. 我早就和你说过走远一点，否则演得太假。你看看，现在好了。卑劣！ Tetua Li Shenfeng pun dimintai untuk mencoba menyerang si Lord Cincin oleh rekannya dan melihat apakah si jubah ini akan bergerak. Lalu tiba-tiba fight ini pun bersambung. Ya, seperti biasa lagi sayang-sayangnya malah ditinggal. Begitu juga klan lagi seru-serunya malah selesai. Ya udah, mungkin segini dulu dan nanti minggu depan kita lanjut kembali ya cuy. Seperti biasa, jika kalian suka jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja klik tombol subscribe-nya. Dan see you next video. Thanks for watching and ngopi guys. Mantap nih.